Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tentang siswa. Di sini kami mendapatkan lembaga Lesismu Banyumas. Saya sendiri Mia Oktavia sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang profil dari Lesismu Banyumas. Lesismu di sini adalah lembaga zakat skala nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan secara produktif dari zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Lesismu di sini didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK nomor 457 per 21 November 2002. Dan telah diberlakukan UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015. Lesismu di sini kembali dikukuhkan melalui Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 sebagai Lesnas. Lesismu Banyumas di sini merupakan kantor perwakilan cabang pembantu dari Lesismu Jawa Tengah yang bertugas menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, serta pendistribusian dan pendayagunaan melalui pemberdayaan masyarakat yang amanah, profesional, dan transparan. Lesismu Banyumas di sini sudah berdiri sejak 2 Oktober 2010. Yang ditandai dengan launchingnya, pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fadilah akan menjelaskan poin kedua mengenai landasan penyaluran. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang kafir, orang-orang miskin, kemudian pengurus zakat atau amil zakat, dan juga para mu'allaf yang yang dibujuk hanya untuk memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, karena semua itu merupakan suatu ketetapan yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang 5 pilar program utama aksi layanan Lesismu. Pilar yang pertama yaitu pendidikan. Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kadar keutamaan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyajian beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dan pilar yang kedua yaitu kesehatan. Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif atau berupa penyuluhan maupun kampanye. Pilar yang ketiga yaitu ekonomi. Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Pilar yang keempat yaitu dakwah. Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah
kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik di daerah miskin, perkotaan maupun di daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam. Yang kelima yaitu sosial kemanusiaan. Program yang diarahkan untuk menanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal. Demikian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah Wilianti. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, di mana saya adalah sebagai pemateri keempat yang menjelaskan tentang program Lazismu. Program Lazismu di sini itu ada 4. Yang pertama adalah Save Our Schools atau SOS, dan yang kedua adalah Beasiswa Mentari, dan yang ketiga adalah Peduli Guru, dan yang terakhir adalah Biaya Studi Sang Surya, di mana yang pertama di sini adalah Save Our Schools, di mana Save Our Schools di sini yaitu penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya, dan pemberian berstudi sehingga tata kelola sekolah itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu meningkatkan mutu serta output pendidikan dengan asnaf penerima manfaat dari golongan fisabilillah. Dan yang kedua adalah Beasiswa Mentari, di mana Beasiswa Mentari di sini adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk berstudi untuk siswa yang berasal dari keluarga duafa. Di mana asnaf Beasiswa Mentari di sini yaitu penerimaan manfaat dari golongan Ibnu Sabil. Yang ketiga adalah Peduli Guru. Peduli Guru di sini yaitu gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, baik honorer, guru agama maupun relawan. Dan yang keempat yaitu adalah Biaya Studi Sang Surya, di mana gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai program Lazismu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Horosi akan menjelaskan tentang kelengkapan laporan. Berdasarkan standarisasi secara umum, laporan keuangan tahunan annual report terdiri dari 4 kriteria, yaitu memiliki gambaran yang baik, yang kedua informasi yang jelas dan mendetail, penyajian laporan keuangan yang baik, dan keempat tidak menyimpang. Berdasarkan penyajian annual report Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas sudah memenuhi kriteria yang telah dipaparkan di atas. Karena sudah jelas dipaparkan oleh pemateri sebelumnya bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas sudah memiliki 4 kriteria tersebut dan sudah memenuhi syarat kriteria yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas meliputi 2 laporan. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana. Penyajian laporan keuangan Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas masih belum dikatakan lengkap karena di sini Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah tidak memaparkan laporan perubahan aset kelelahan. Maka di sini dikatakan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas masih belum lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Muhammad Kevin Riziki. Saya akan memaparkan materi terakhir yaitu tentang kelebihan dan kelemahan, di mana dalam pemaparan laporan keuangan lembaga zakat infak sodakoh Muhammadiyah Banyumas sudah memenuhi standar yang ditentukan. Itu artinya dengan begitu itu merupakan salah satu kelebihan yang ada pada pemaparan laporan keuangan lembaga zakat infak sodakoh di Banyumas, dan juga dalam penyalurannya itu sudah ada kegiatan penyaluran yang terlaksana dengan baik. Sementara kekurangannya itu terdapat laporan yang tidak dipaparkan seperti pada PSAK 109. Itu merupakan salah satu kekurangan dari lembaga tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.